Hello, everybody. Welcome back to the English lesson in my channel. And in this lesson, we will talk about the new topic. But before we talk about that topic, I want you to take a look at the sentences that I have provided here. Jadi di lesson ini, di video ini kita akan mempelajari topik yang baru. Tapi sebelum kita mempelajari topik tersebut, saya mau teman-teman memperhatikan dua kalimat yang sudah saya sediakan di sini. The first one, the advertisement during the show is really blank. Now, what should we put here? Apa yang harus kita letakkan di titik-titik yang kosong ini? Is it annoyed or annoying? Yang berakhiran dengan ed atau yang berakhiran dengan ing? Okay, second sentence. The little girl was blank by the clown in the circus. What should we put here? Yang harus kita letakkan di sini apa? Amazed or amazing? Yang berakhiran dengan ed atau yang berakhiran dengan ing? Okay. Nah, words or adjective that ending with ed or ing, that's what we call participial adjective. Jadi tadi ada dua kata yang satu berakhiran dengan ed dan satu berakhiran dengan ing, itu disebut dengan participial adjective. Okay. So, participial adjectives are adjective that ending with ed or ing. Jadi, participial adjective itu adalah adjective yang berakhiran dengan ed or ing. Nah, ed ending refers to the feeling. Kalau adjektifnya berakhiran dengan ed, itu nanti mengacunya ke feeling atau perasaan. And adjective ending with ing refers to the situation or condition. Dan adjektif yang berakhiran dengan ing itu nanti mengacunya ke situasi atau kondisi. For example, I am bored. Bored di sini berakhiran dengan ed, berarti ini feeling. Feelingnya si I yang bosan. I am bored, saya bosan. The movie is boring. Berakhiran dengan ing, berarti ini refers-nya ke situasi atau kondisi dari movie yang membosankan. The movie is boring. Filmnya membosankan. Okay? Nah, next. I have provided you with a list of common participial adjectives in English. The first one, jadi ini adalah list participial adjective yang umum kita temui dalam bahasa Inggris. Amazed, amazing. Takjub, menakjubkan. Amused, amusing. Terhibur, menghibur atau menyenangkan, atau lucu atau kocak. Annoyed, annoying. Kesel atau terganggu. Annoying, mengganggu. Bored, boring. Bosan, membosankan. Charmed, charming. Terpesona, mempesona atau menawan. Confused, confusing. Bingung, membingungkan. Convinced, convincing. Yakin, meyakinkan. Depressed, depressing. Depressed, tertekan atau murung. Depressing, menyedihkan atau muram. Disappointed, disappointing. Kecewa, mengecewakan. Disgusted, disgusting. Jijik, menjijikkan. Excited, exciting. Bersemangat atau gembira, mengasyikkan. Exhausted, exhausting. Lelah, melelahkan. Frightened, frightening. Takut, menakutkan. Interested, interesting. Tertarik, menarik. Puzzled, puzzling. Bingung, membingungkan. Relaxed, relaxing. Santai, menenangkan. Satisfied, satisfying. Puas, memuaskan. Shocked, shocking. Terkejut, mengejutkan. Surprised, surprising. Tercengang, bisa juga terkejut nanti, mengejutkan. Tired, tiring. Capek atau lelah, melelahkan. Worried, worrying. Khawatir, mengkhawatirkan. Jadi yang berakhiran ing itu biasanya artinya me. Okay, now let me take a look at the practice. Sekarang coba kita lihat practice-nya. The policemen were
blank by the evidence they found. Nah, kira-kira blanknya di sini apa? Karena ada the policeman, para polisi, ini lebih mengacu kepada feeling. Berarti kita menggunakan puzzled. The policemen were puzzled by the evidence they found. I like my new chair. It's quiet. It's-nya ini menggantikan chair. Jadi ini adalah benda. Benda itu lebih kepada kondisi atau situasi. Berarti kita membutuhkan yang ing. It's quiet, relaxing. Lisa got A+. She was blank with her test result. She, orang. Okay. Refernya ke feeling berarti. Berarti kita membutuhkan yang berakhiran ed. She was satisfied with her test result. Did you hear about the blank news? News, benda. Okay, berarti kita membutuhkan yang berakhiran dengan ing. Did you hear about the shocking news? She found dad in her flat. She was blank when we gave her a big birthday cake. Okay, she, orang di sini otomatis berhubungan dengan feeling, berakhiran dengan ed yang kita butuhkan. She was surprised when we gave her big birthday cake. Moving to a new house is a hard work. It's blank. It's-nya di sini adalah it is, dan it-nya itu menceritakan tentang moving-nya ini. Okay? Moving sebuah kegiatan, berarti itu adalah kondisi atau situasi. Jadi kita membutuhkan yang berakhiran dengan ing. It's tiring. I am really blank about my job. I think the boss doesn't like me. Di sini ada I. Okay, otomatis di sini yang kita butuhkan adalah feeling. Worried. I'm really worried about my job. Okay, next. The sad news made me, okay, membuat saya, so refers to feeling that, we choose the ed one. The sad news made me depressed. When the TV program was cancelled, Kelly was really, okay, ini bercerita tentang si Kelly, berarti ini refer to her feeling, maka kita membutuhkan yang berakhiran dengan ed. Kelly was really disappointed. The food we ordered was really blank. Ini bercerita tentang food, berarti kondisi atau situasinya. Yang kita butuhkan adalah yang berakhiran dengan ing. The food we ordered was really disgusting. Let's go out and do something. Okay, something, sesuatu. Nah, ini mengacu kepada situasi atau kondisi, berarti yang kita butuhkan adalah yang berakhiran dengan ing. Let's go out and do something exciting. My child ran around and around until he felt, okay, he felt, dia merasa, so berarti feeling then, right? Yang kita butuhkan adalah ed, until he felt exhausted. Large spiders are really, okay, ini tentang kondisi dari spiders, benda, okay. Berarti yang kita butuhkan adalah yang berakhiran dengan ing. Large spiders are really frightening. I have 2 tickets for the concert. Are you? Okay, you, orang, feeling lagi. Berarti yang kita butuhkan adalah berakhiran dengan ed. Are you interested? Okay, next. The little girl was blank by the clowns in the circus. Okay, little girl, feelingnya yang berakhiran dengan ed then. The little girl was amazed by the clowns in the circus. The comedian's joke was blank and the audience laughed loudly. Di sini stresnya adalah joke dari si comedian, bukan comediannya. Berarti ini adalah benda dan yang kita butuhkan berarti berakhiran dengan ing karena ini kondisi tentang benda tersebut. The comedian's joke was amusing and the audience laughed loudly. Next, the advertisement during the show is really blank. Tentang advertisement, no feeling here, just the condition. So, ending with ing that we need. The advertisement during the show is really annoying. She didn't really like the movie. For her, it was blank. It-nya ini adalah the movie, benda. Berarti itu kondisi atau situasi. Yang kita butuhkan adalah yang berakhiran dengan ing. For her, it was boring.
The tourists were blank by the beautiful scenery of the old town. Tourist, orang-orang, itu refers-nya ke feeling. Berarti yang kita butuhkan adalah yang berakhiran dengan ed, charmed. The tourists were charmed by the beautiful scenery of the old town. Terpesona. Next, I don't understand chess. The rules are rules, peraturan-peraturan. Oke. Benda berarti ini kondisi atau situasi tentang benda ini. Yang kita butuhkan adalah yang berakhiran dengan ing. The rules are confusing. She was blank that she made the right decision. Oke. She, oke. Berarti feelings lagi yang kita butuhkan adalah yang berakhiran dengan ed. She was convinced that she made the right decision. Okay. So, once again, participial adjective ending with ed or ing, and ed ending refers to the feeling, and ing ending refers to the situation or condition. Feeling refers to the people, situation or condition refers to a noun. Nah, jadi participial adjective itu adalah adjektif yang berakhiran dengan ed atau ing. Yang berakhiran dengan ed mengacunya ke perasaan, pasti berhubungan nanti dengan orang. Yang berakhiran dengan ing mengacunya ke situasi atau kondisi, dan nanti pasti berhubungan dengan benda. So, you should pay attention to the sentences. Jadi kita harus perhatikan kalimatnya, apakah kalimat tersebut mengacunya ke orang atau ke benda. Okay? Okay guys, that's all for this session. Thank you very much for watching. See you in the next session. Bye-bye.